Om Swastiastu, Rajang Sarang Sami, Punapi Gadres. Kali ini saya berkesempatan mampir di studio Bli Made Bawo alias Lolot. Nah, di sini kita akan ngobrol tidak sedikit tapi mungkin banyak manfaat. Untuk lebih jauhnya jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kakul Kaila di edisi Talk Slow bersama Lolot Made Bawo. Salam Bali Rocker. Kan beli rocker beli ini beli rocker tuh ya kita pakai yang lazim aja. Tapi yang sebenarnya gini. Oh, nice fucking good. Kini good. Oh, nice fucking good. Benar. Ini hilang sih. Oh, ini hilang. Oh, ini nice fucking good. Tapi kini posisi ini. Oh, kini. Siap. Yang kini berat. Oke. Yuhu. Oke, Pak De. Kenapa ikat Pak De? Ya agak sedikit kondisi ya. Cuma vokal aja agak serak. Vokal suara ya. Ya kemarin tumben menggending. Tumben menggending selama setahun. Oke, mungkin karena efek pandemi juga ya Pak De ya. Ya itulah. Oke Pak De ya, ini kita biar nggak terlalu panjang lebar karena banyak juga yang bertanya pasti siapa sih sosok seorang Lolot yang kita kenal itu sosoknya adalah Bli Made Bawo ya. Nah ini kan bisa dibilang asal mula dari Pak De ini sebenarnya Pak De dari mana? Apa asli Denpasar atau emang dari kabupaten lain atau gimana? Kalau asal muasal sih pertama dari orang tua ya. Dari ibu lahir. Dari ibu. Ya. Mungkin lahir dari bapak. Bapak yang menyebabkan kelahiran. Lahir dari cairan ya Pak De. Iya. Dari benih. Iya, nice fucking shot berarti ya. Akhirnya terciptalah. Saya sebagai jelemo. Ya, belum manusia ya. Oke, siap. Masih jelemo, punya jeli dan mumu. Wih, kayak lagunya ya. Mumu. Asalnya dari Panjar dan Pasar. Asalnya dari Panjar. Asli ya berarti. Tidak asli Aban. Asli Aban. Oke. Nah, ini kan banyak yang tahu ya sosok seorang Bli Made Bawo ini kan musisi Bali yang bisa dibilang ini bisa dibilang pertama ya sosok seorang musisi yang mengambil jalur bisa dibilang underground, alternatif lah itu. Ya mungkin di generasi saya itu mungkin bisa dibilang pertama ya. Tapi sebelumnya juga ada kok. Cuman ya belum total di band. Belum total untuk paling solo saja. Bisa dijelaskan mungkin pada awal mula terbentuknya Lolot ini di tahun berapa Pak De? Terbentuknya Lolot itu dari tahun 2003, tapi pada saat proses pembentuknya itu dari dua tahun sebelum tahun 2003. Tahun 2003 berarti 2001 ya? 2001, 2000-an lah. 2000-an ya? 2000-an berarti awalnya 2000-an, 2001 ketemu sama ya, masing-masing personil? Bukan ketemu ya, tapi pada saat 2003 itu mengeluarkan album yang perdana. Oh, yang perdana ya, 2003. Nah itu udah formasi Lolot bandnya apa emang solo atau gimana Pak? Awalnya masih formasi Lolot aja. Lolot sendiri. Setelah jalan, terus kita punya kesepakatan, ayo dah kita udah sama-sama jalan. Toh juga kalau bikin band lagi kan susah lagi nyari personilnya. Personil susah kan, soalnya konsepnya kan band ya. Berarti itu untuk proses awal itu masih tetap sama Lanang dulu sama semua gitu ya? Ya masih Lolot and Band. Terus sejalannya waktu ada kesepakatan baru ubah nama jadi Lolot Band. Oh gitu. Berarti dari proses awalnya mereka bertemu, sharing-sharing, bikin lagu dan akhirnya keluar album. Dari keluar album itu udah memutuskan untuk menjadi Lolot and Band apa gimana Pak? Apa sebelumnya? Lolot and Band dulu. Lolot and Band ya. Karena cikal bakal daripada ide itu sendiri kan saya sendiri. Dari Pak De sendiri ya. Karena sebelum berangkat menjadi Lolot itu kan dalam formasi band itu kan sangat ya lumayan lah perjuangannya ya. Iya. Terutama bagaimana kita mencari orang-orang yang
pas Sesuai dan mampu ini. mengutarakan apa yang kita maksud. Iya. Gitu. Apa sih Ada dibilangnya? penyampaian, Penyampaian, semacam ya. penyampaian. Kalau di dunia musik itu kan harus secara penyampaian daripada musik itu kan harus benar-benar sesuai dengan feel, Feel ya. ya, dengan karakter rock. Karakternya. Ya. Jadi karakter yang dibuat Lolot ini seperti ini dan mereka udah masuk berarti ya dari masing-masing Iya, karena personil. mereka semua kan sudah punya dasar-dasarnya. Hmm. Artinya mereka udah punya background tersendiri dalam genre mereka dalam musik rock. Termasuk dasar-dasar Pancasila juga ya Pak De. Ya harus itu. Kalau nggak itu karena moral kita rusak. Moral, Iya. PMP itu harus. PMP harus ya. PPKN ya dulu ya. Ah, PMP, PPKN. Bukan PSBB ya. Pembatasan ya. Oke. Berarti dulu udah dari proses awal udah emang sama Doni, Lana. Nah, kalau awal sih Jering. Oh, Jering dulu. Jering dulu kan masih editional player sifatnya. Heeh. Editional. Jadi mereka itu masih editional. Oh, pemain drumnya dulu Pemain drumnya pada ganti, yang terakhir aja masuk recording itu adalah Jering SID. Jering SED. Iya. Oh, berarti untuk gitar Untuk gitar masih Doni. masih Doni, untuk bass Untuk bass Lana. Lanang. Terus rhythm vokal Pak D. ya, siapa lagi? Oh ya. Ya siapa tahu kan. Berarti untuk drumnya ini yang masih gini ya, masih ya ada yang gabung mungkin. Ya. Itu dulu siapa itu? Siapa aja dulu Pak D yang ikut selain Jering? Yang dulu ada Adi, Adi. main drumnya Medan Les. Heeh. Ya, yang buat Medan dulu lah. Oh ya, heeh. Terus band drumnya siapa? Fatal Morgana. Atau Morgana. Ya, Berarti banyak orang yang di sana ya Pak D? enggak sih banyak, cuma kita mau fokusin untuk bikin sesuatu itu kan memang harus prosesnya memang Tidak gampang ya, tidak murah juga. Segampang membalikkan telapak tangan kan. Jadi harus benar-benar kita klik dulu. Berarti benar-benar diperhitungkan ya untuk komposisi lagu modelnya yang ini cocoknya sama siapa atau gimana kayak gitu ya? Iya, terutama yang di sini ini kan harus semangatnya dulu. Chemistry Semangat, juga ya Pak D? semangat dulu dan bagaimana kita memperjuangkan sesuatu. Oh, seperti Iya. itu. Kalau kita cuma sekedar jalan-jalan bikin band, kita kan pada waktu itu udah tamat SMA, kita bukan anak SMA lagi. Jadi sesuatu harus benar-benar diperhitungkan, Diperhitungkan. diperjuangkan. Iya, Ya, iya. kalau kita hanya cuma sekedar punya modal musik aja, terus nggak ada modal, tanpa ada perjuangan, ya gimana kita bisa mendapatkan sesuatu pengakuan? Ya Untuk kan, prosesnya kita kan nggak itu tahu ya. yang kita jalani itu adalah sebuah sesuatu yang awalnya mungkin kita anggap biasa aja gitu kan. Tapi setelah berjalan dan terjadi sebuah penggarapan yang serius, itu akan menjadi sebuah sesuatu yang besar. Nah, dalam artian awal-awal dulu tuh Pak D waktu itu kan dengan serius ya berarti ya. Ada nggak kira-kira beranggap Pak D sendiri tuh nggak kebayang gitu loh sampai lagunya itu udah banyak yang kenal dan Enggak, saya nggak pernah membayangkan hal seperti Nggak itu. ada. Jadi sebenarnya begini, Mm-mm. saya itu punya semacam pingin membuat suatu perubahan. Mm-mm. Ya, pengen buat suatu perubahan. Pada waktu itu kan musik Bali masih didominasi dengan musik-musik Mandarin. Mm-mm. Terus belum ada perubahan tatanan daripada genre itu sendiri. Nah, jadi monoton itu aja Nah, gitu ya. terus setiap musik yang ada di Bali yang berbahasa Bali dibilang musik Bali kan seperti itu. Jadi bukan hanya musik aja kita luruskan, tapi genrenya juga. Genrenya juga. Genre juga bahwa ini musik berbahasa Bali, bukan lagu Bali. Bukan lagu Bali. Kalau lagu Bali itu anglo, kidung, ya, gitu. seperti itu, sendero apa atau semacam itu ya. Jadi kalau musik yang sudah ada unsur modernnya itu adalah musik berbahasa Bali. Musik berbahasa Bali. Musik Ya. dengan lirik berbahasa Bali. Lirik berbahasa Bali. Kalau rock ya rock berbahasa Bali. Rock berbahasa Bali. Kalau musik Mandarin dia Mandarin berbahasa Bali. Kalau ada musik rock bahasa Gamang beda lagi itu. Itu jauh tuh di sana tuh. Gamang Bali. Ya dimensinya beda.
Berarti ini sama juga ya, saya juga sempat wawancara Bli Bayu KW, dan dia juga bilang itu juga, saya juga pengen apa ya, kenapa saya masukin ke apa namanya kayak instrumen-instrumen Jawanya gitu, musik Jawa. Sebenarnya itu lumrah aja karena itu kan bentuk eksplornya aja. Yang penting di sini tidak membunuh karakter dari musik bahasa Bali itu aja. Betul. Di sini kan anggaplah kita sekarang kan ada di dunia global ya, kita globalisasi ya, apalagi bukan global lagi modernisasi ya kan, sekarang digital kan, dan perubahan zaman tuh menuntut kita biar selalu tetap berkembang ya, inovasi. Kalau kita hanya selalu kiblatnya di sana aja, kita akan tertinggal ya. Sedikit tidaknya zaman kita ini kita bikin perubahan untuk perubahan di kedepannya bisa lebih bagus lagi. Kita kan punya generasi kan, revolusi lah itu, revolusi ya, generasi yang mungkin zamannya beda lagi, dan dia bisa mengembangkan apa yang bisa kita berikan pada saat ini, seperti itu. Terlebih juga dari sini juga kita bisa lihat dari album-albumnya Lolot sendiri kan, dari tahun 2000 seperti apa, tahun 2010-nya seperti apa, kan beda-beda juga ya. Harus tetap perubahan. Kalau misalnya kita tidak puas dengan sesuatu genre itu aja yang kita tampilkan, nggak apa-apa, kita bisa bikin sesuatu yang baru di luar dari konteksnya itu. Ya. Berarti bisa bikin project sendiri mau genre yang seperti apa, ini kan untuk pengembangan daripada masa depan. Iya. Dan juga dari musiknya Pak D sendiri juga ya. Iya. Jadi bisa dibilang nih lah, karakternya Pak D kan banyak yang tahu itu adalah sosok nih yang benar-benar bisa dibilang ini yang menciptakan ya Bali rock alternatif. Itu dapat kata-katanya itu dari mana sih inspirasinya itu Pak D? Karena kan udah ikonik banget kan itu kan. Inspirasinya itu sebenarnya begini. Karena sebenarnya saya tuh pengen jadi rocker yang sejati. Tapi punya keterbatasan. Karena dari pergaulan di sini mungkin saya lebih senang di masyarakat Bali ya. Bukan Indonesianya, nasionalnya, bukan internasionalnya. Padahal Kuto dan Ubud kan dekat, saya harus bisa bahasa Inggris kan gitu. Tapi saya merasa saya punya kemampuan yang ya mungkin kalau di segi dunia pariwisata akan susah untuk berbaur dengan mereka. Iya. Ya. Dan memperkenalkan karya juga bilang apa ya? Iya kan. Terus begini, pada waktu itu kita yang masih muda-muda kebanyakan band atau solois, kiblatnya ke nasional dan internasional. Ya kan gitu. Artinya kalau saya sendiri sih simpel aja berpikir. Saya juga pernah memainkan musik rock berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia dengan berbagai genre, dari pop rock hingga klasik rock hingga underground dan segala macam, bla bla bla, metal-metalan. Terus kita juga tetap bisa tampil dengan dunia rock, tapi tetap mengutamakan budaya, kulturnya jangan sampai hilang. Karena di mana kita berasal ya di sanalah kita juga. Di mana langit dipijak, di situ. Seperti itulah. Berarti memperkenalkan juga sih sebenarnya nih Pak De ya, walaupun dengan tidak pakai bahasa ini ya, sementara apalagi kan sekarang kan udah digital nih, bisa mungkin subtitlenya kan bisa coba aja kita balikkan aja ya. Sekarang kita teman senang musik dengar lagu berbahasa Inggris. Ya kan, padahal kita sendiri belum tentu mengerti dan artinya. Walaupun bisa bahasa Inggris tapi tahu nggak artinya. Ada musik Spanyol, ada musik usaha segala macam. Mereka tuh enjoy aja. Kan? Walaupun mereka mungkin mereka juga punya suatu pandangan yang sama ya. Ya. Sama mereka dengar atau enggak, di sini kan kita memainkan bahasa musik, bukan bahasa daripada liriknya ya. Sama kayak Jepang kan gitu juga Pak De ya. Ya, tapi lambat laun kok otomatis dia akan mempelajari kalau dia suka. Contohnya di sini dulu pernah ada tamu Jepang, ini apa sih artinya gini-gini, tapi ya dia translate ya. Oh ini maksudnya begini, ini benar-benar suka dia jadi. Karena maksud daripada lirik itu sendiri, dia mengerti gitu. Nggak usah tahu. Yang penting dia mengerti. Yang penting dia ngerti itu dasarnya. Dan bisa dibilang juga fansnya dari Bali Rocker nih, waduh, dari Lolot nih udah mancanegara ya Pak De ya.
Siapa dulu tuh yang sering pokoknya kemana lolot main tuh si Erik ya, Erik kalau nggak salah. Erik dari Wih, Belanda. dari Belanda ya. Ya. Ya, pokoknya dari Jepang ada juga ada. Pokoknya ini bisa dibilang ini adalah salah satu alat juga ya Pak De ya untuk memperkenalkan Bali ke kancah internasional ataupun Ya, nasional. karena begini, setiap orang itu kan punya kesempatan untuk merubah zamannya Iya. dan membuat zaman sendiri. Itu yang harus kita tanamkan. Kita jangan cuma bisa mengikuti zaman, ikuti zaman hanya Meniru, menghabiskan, apalagi meniru seperti aja, itu kan. seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita orang berlomba-lomba bikin zaman, terus kita hanya mengikuti mereka ya, akhirnya kita akan tergilas zaman. Iya pasti. Iya. Jadi Kita jangan pernah dulu memang sih banyak orang beranggapan, saya beli sepatu dari Amerika, saya beli dari sini. Saya jual karena kualitas mereka bagus. Apakah kita tuh nggak bisa bikin kualitas yang bagus kan Nah gitu? itu dia. Sementara banyak juga bahan tuh dari Indonesia juga. Makanya kembali pada diri kita sendiri, kembali pada karakteristik daripada jiwa kita sendiri. Padahal banyak sekali yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, tapi Wih. secara secara Pengolahan pemanfaatannya itu. Kita kurang peka. Kurang peka. Seperti itu. Sama halnya Di dunia musik pun seperti itu. Iya. Kita harus punya kepekaan. Karena seniman itu kan harus peka. Harus peka dan bisa berimprovisasi juga ya Pak De Iya. ya. Boleh tahu rock tapi paling tidak pengembangannya seperti apa. Nah, aku suka rock ini, influenceku ini tapi paling tidak kok musikku beda ya. Ya mungkin itu karakternya kita. Aku tahu kesukaanmu rock mini ya kan. Aduh. Oke. Itu Udah pakai yang mini senang dah, matamu jembelalat. pokoknya rock. Nah gitulah bahasa Indonesia kan. Bahasa Ini soalnya ke nasional ya. Biar orang-orang juga tahu lah, paham juga dari teman-teman Iya. juga biar Betul. kita nggak ribet lagi untuk menjelaskan kalau kita pakai bahasa Bali nanti takutnya nanti Ya, bikin apa sih subtitle. maksudnya? Ya saya juga capek juga nanti ngeditnya. Iya, betul, Bikin betul. subtitle. Betul. Jadi kita bikin gampang aja. Oke. Karena ini ranahnya kan Lebih ke luas global dan ya. santai. Santai. Jadi Karena karena digital itu kan udah jadi satu. ya ribet juga kerjanya Pak. Ya itu dah. Digital itu kita kan dituntut untuk menjadi Jadi bisa kita bersaing di dunia globalisasi kan gitu. Iya, siap. Wah. siap. Coba ya bahasa Modernisasi, digitalisasi, apa lah, bingung lah bahasanya. digitalisasi, dikilin. digitalisasi. Dikilin pakai merek HP yang wow, dikilin Ya, dengan dikilin. provider dan kuota yang harus akhirnya Kuota. kita jadi Ya dijanjikan manusiaku begini ya harus begini. tumuinisasi. Komunisasi jadi. Dia harus miliki sih. Kisi-kisi. Oke, Pak De tadi udah banyak cerita dan di sini saya pengen bernostalgia sedikit dengan Pak De ini kan. Ini juga banyak pertanyaan titipan ya, sengaja saya catat biar nggak lupa. Dulu Pak De ini pernah gabung sama SID juga ya. Gimana ini ceritanya Pak De? Nggak gabung sama SID, saya cuma perannya edisional lagi. Edisional. Iya. Berarti untuk itu bisa kalau dijawab kalau dari dibilang gabung kan itu nama bandnya Pernah. juga pernah beda. itu berarti ya. Nama bandnya pada waktu itu kan masih Superman Silver Guns. Silver Gun. Jadi pada waktu itu Bobby emang belum punya pemain bass. Berarti posisi dulu tuh ada Jering dan juga Bobby. Ya Bobby mereka berdua aja ada main bassnya katanya ya Masih ini. nggak bisa ini lah, entah siapa itu Oh, masih belum tentu. ya mungkin masih penjajakan akhirnya belum pas. Terus karena kebetulan saya sama Bobby juga satu SMA, Satu SMA, satu teman main ya. sama-sama di dunia Di dunia permusikan. dan akhirnya ya udah saya bantu udah pada saat dia punya main bass Eka masuk saya keluar. Itu berlangsung berapa lama sih itu Pak De waktu dulu? Lumayan sih karena pada waktu itu kan Bobby belum bikin SID juga, saya juga masih mencarikan genre yang pas buat dia. Oh, berarti tuh waktu proses Superman Silver Gun tuh Pak De ada juga ikut di sana ya untuk Ya, untuk pengembangan band itu juga ya. Ya karena di sini kan kita sama-sama Masih menggali potensi dan mencari jati diri masing-masing juga ya. masing-masing. Terus
Ya akhirnya kita saling sharing menyiring sama Bobi. Dia yang dahulu tahu duluan tahu musik. dunia permusikan dalam hal recording digital segala macam, dan saya memberikan suatu genre yang juga ya mungkin dia bisa mengembangkan lagi gitu. Nah setelah dia temukan pada saat itu apa ya, Green Day awal nama Green Day, Duki keluar, ya ini nih pas buat kamu nih. Nah dia diam-diam bikin band sama Jering, ujung-ujungnya main bass saya Pade sendiri ya, ujung-ujungnya saya main bass, ya nggak apa-apa, masih asik aja sih ya. Saya udah suka musik, main musik di mana aja bisa lah. Nah, ya. dari Superman Supergun tuh kan Pak De ikut di sana ya, ikut gabung dalam artian edisional lah ya sudah. Ada nggak karya dari mereka waktu itu Pak De ikut serta tuh? Atau lagu tercipta 1 atau 2 atau di Superman Supergun bukan edisional sih, udah jadi personil. Personil. Nah. Berarti ada karya yang dikeluarin nggak di sana? Di mana? Waktu dulu Superman. Waktu dulu karya belum sih. Belum, masih cover aja. Ya, cover aja. Berarti masih penjajakan ya, masih mencari ini dulu ya. Berarti belum ada tercipta, dan ketika udah ketemu Eka, mereka fokus ke SID Superman SID-nya. Terus ada perubahan nama di sana. Perubahan nama, dan mereka akhirnya berhasil ya seperti sekarang ini ya, Superman is Dead ya. Ya. Dan juga di sini saya dengar juga Pak De juga pernah juga bikin band, atau gimana sih ini ceritanya dari Emocore Revolver ini? Kalau band sih banyak ya. Banyak. Itu band terakhir itu kan band apa ya, hardcore rap. Emocore Revolver itu kan band terakhir ya itu. Band terakhirnya itu ya. Itu sama siapa dulu tuh, Pak De? Itu sama Dektu. Rudolf Dektu ya. Rudolf Dektu, main bassnya ganti itu. Yang terakhir main bass Martin kayaknya. Martin. Drummernya De Astino ya. Itu berlangsung lama apa gimana Pak? Waktu dulu? Nah sebentar aja. Pas pada saat rilis album kompilasi 100% iTunes. Nah itu kan kita masuk SID, masuk untuk Commercial Suicide, terus Jihad, apalagi Noise Inside. Bandnya dia siapa namanya dia? Itu baru Emocore Revolver masuk. Ya. Berarti itu termasuk kompilasi berarti itu? Kompilasi ya? Itu di tahun berapa tuh? Itu tahun berapa 98? Ya 98. Berarti lumayan juga berarti umurnya Pak De ya? Tapi sebelum itu banyak sih mengapain. Banyak ya berarti ya? Nakal Head Nation kan? Itu bawain punk rock. Terus ada Suicide, bawain lagu-lagu death metal. Betrayer Jakarta belum ada, di Bali udah duluan ada. Betrayer dulu tuh di Bali ada. Ya itu. Itu sebentar ubah lagi. Ya, berarti itu prosesnya Pak De dulu tuh adalah mencari jati diri ya Pak De ya. Ya gini sih sebenarnya dalam dunia musik itu kita tuh pada waktu itu kan zaman itu orang kalau ada yang bawain punk rock, ada bawain death metal, saling kotak-kotak gitu loh. Dulu zaman-zamannya punk anda sama thrash metal ya, black metal gitu. Ya ada pengotak-ngotakan seperti itu, dan saya berontak di sana. Ngapain begini? Kita main musik, kita cari senang kok, nggak boleh. Ada satu bendera kan kita dua underground. Ada kotak-kotakan. Dan akhirnya dari main death metal sama main punk rock, main terus main redcore segala macam. Akhirnya mungkin itu yang dilihat, akhirnya terbiasa kan. Dan sekarang saya bawain lagu Bali lagi, dan mereka akhirnya bisa menerima ya. Bisa menerima. Oh teman saya tuh memang dia tuh memang serba bisa ya dibilang ya, tapi bukannya begitu. Tidak mau terikat pada sebuah satu genre aja. Makanya di sini saya bikin lagu Bali rock alternatif. Karena kita kan nggak tahu perkembangan daripada kedepannya musik ini dan perkembangan dari otak kita sesuai dengan umur kan. Iya, nggak kalau sama satu genre juga kan. Kalau kita umur kita udah pakai tokat
main gitu. Apakah masih kuat kan enggak? Asam murah lah. Asam murah langsung. Jadi bisa kita tetap main musik, Iya, ya iya. kan? Atas nama alternatif. Alternatif. Berarti banyak alternatif gitu. Berarti dari maksud mungkin dari Pak Denny Bali Rock alternatif itu sesuai dengan perkembangan saya pribadi, anggaplah seperti itu kan. Saya mau main ini, main itu, jadi nggak ada batasan gitu. Ya, Semua genre saya bisa. Jadi ini adalah explore saya sendiri untuk musik saya, dan saya mengatasnamakan Bali Rock alternatif, ya itu saya. Dan artinya tidak mau dikotain dengan genre ini, dikotain dengan genre itu. Yang penting alternatifnya adalah apapun saya bisa main. Palu gada berarti ya, minta dia. Apa lo minta gua ada. Waduh. Ya semasih kuat lah. Ya. Nah, ini sedikit bercerita juga Pak Dea. Itu kan formasi awal itu di tahun 2003 ya, dari Lolot itu sendiri ya. Itu kan dulu masih ada Denny. Nah, itu kan sempat vakum juga dulu ya. Itu vakumnya itu di tahun berapa itu sih Pak Dea? Vakumnya tahun 2007. 2007. Berarti dari 2003 sampai 2006 itu aman-aman aja ya, sampai 2007 itu baru vakum gitu. Ya. Itu untuk formasi Lolot band apa Lolot band gitu. Lolot bandnya. Itu mungkin bisa diceritain apa enggak gitu Pak? Kalau itu sih bisa aja diceritain kan, artinya kita kan setiap orang itu kan punya masa jenuh ya. Iya. Ya punya rasa jenuh yang mungkin tidak sesuatu yang tidak bisa kita paksakan. Kalau kita udah jenuh, kalau kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu, malah akan terjadi nggak ada nyaman, kehancuran. Karena udah nggak nyaman lagi. Ya udah nggak nyaman. Jadi saya pribadi sih sebenarnya ini suatu yang wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Bukan hanya band di sini, band dunia pun banyak seperti itu kan. Pasti. Karena untuk menyatukan, untuk mempertahankan itu emang susah. Itu PR besar kan. Ya, kalau untuk bikin sih gampang. Gampang. Untuk mempertahankan dan memelihara itu yang susah. Nah, itu dia. Nah, bagaimana kita bisa mengerti satu sama lain dan bla bla bla. Soalnya ini kita semakin berumur, semakin dewasa kan kita punya pemikiran yang berbeda juga kan. Apalagi misalnya kita udah sama-sama punya tanggung jawab, beda lagi. Iya kan? Jadi kita harus menurut saya bukan harus sih. Artinya bagaimana caranya biar bisa kita bermain musik itu tetap nyaman, terkendali dan karya juga tetap jalan. Ya. Itu kembali pada diri kita sendiri. Karena di masing-masing personil kan pasti punya karakter masing-masing. Pasti. Ya. Nah, itu kita tidak bisa memaksakan kehendak dalam hal itu. Ya, karena setiap orang kan punya hak. Hak hidup, hak berimprovisasi dengan karakter itu yang harus sendiri. Kita hormati. Itu yang harus hormati. Dan diputuskan tahun 2007 itu Lolot vakum. Lolot bandnya vakum. Tapi dari Pak D sendiri itu tetap jalan. Karena apa? Karena saya emang totalitasnya di sana. Ya. Totalitas di sana. Terus saya ngeluarin lagu Perjalanan Hidup dan dibantu dengan band-band indie. Jalan juga sih. Ya, itu kan diikut gabung dari teman-teman edisional kan ya. Karena di sini perhitungannya bukan hanya materi. Sebab kalau kita berkarya, kalau kita dari awal sudah sibuk dengan materi, buta ya. Nanti berat jadinya. Berat bawa diri ya Pak Dea. Nah, maksudnya beratnya begini, karya kita tuh nggak bisa abadi. Jadi nggak dikenang ya, kayak didengar udah aja gitu. Untuk apa kita berkarya? Kan terus karya kita tuh tidak bisa lama didengar. Umur ininya ya karyanya itu karyanya sebentar aja. Berarti dari sini kita bisa ngambil nih Pak D ini nggak main-main ya untuk masalah karya berarti ya Pak D ya. Jadi emang penuh rasa tanggung jawab banget ya. Harus. Dari lagu dan musik semuanya itu. Harus itu. Dan yang saya kenal sih dari sosok Pak D kan dari dulu emang kalau udah berkarya, nggak bisa diajak main-main, dan musiknya dia juga kalau emang udah nggak cocok, nggak ganti atau apa, terus dikulik satu lagu tuh mungkin ada sih mungkin proses dari satu lagu tuh mungkin gampang bisa sejam 2 jam udah beres, tapi ada juga yang karya emang dapat kliknya itu yang susah ya Pak ya. Karena emang berkarya tuh emang kita nggak bisa targetin sehari 2 hari jadi gitu loh, karena emang butuh
setiap hari juga apa sih yang kurang, apa yang kurang tuh emang Ya sih, benar tetap harus seperti tapi emang kita harus tetap punya planning. ya planning harus punya. Kita sekarang garap apa misalnya garap single, kalau kita nggak ada planning ya diam aja, dia diam di tempat dia. Jadi kayak apa berharap pengen tapi nggak dikerjakan ya sama halnya. Sama aja. Oh, berarti niat, usaha dan kerja keras itu ya Pak ya. Keras. Sip. Oke, nah itu kan dari Pak D tahun 2007 Lolot Band itu sempat vakum, tapi di satu sisi Pak D masih tetap jalan. Nah, dari tetap jalan itu kan dulu nah itu masuknya saya dulu sama si Kantring, si Bayo, siapa lagi si yang sekarang si Eka sama Wendy, bukan Wendy Cagur ya, Wendy dari Buleleng, Pak Dishub. Nah itu kita gabung di sana dan kita benar-benar mensupport Pak D. Waktu itu masih benar-benar solo dan masih pakai additional player. Dan itu kan berlangsung berapa tahun kira-kira itu Pak D? Dulu berlangsung Sampai tahun 2009. 2009 ngeluarin single sampai 2010 balik lagi tahun 2014. 2014-nya baru baliknya itu Balik ya lagi. untuk nah ini juga waktu dulu tuh kan emang prosesnya waduh masih tarkam ya Pak D ya, antar kampung ya, bisa satu tempat bisa dua bisa, dan itu emang wow, ini dibalik sosok seorang Pak D Lolot nih jujur saya yang capek sendiri ngelihatnya karena kebetulan dulu kan dapat dikasih tanggung jawab jadi asistennya dia. Ya kemana-mana harus ikut dia, harus ngingetin dia, dan itu wow rock and roll banget. Mungkin dari kalian melihat sendiri tuh sosok Pak D tuh kayak gimana yang pasti udah tahu, tapi emang harus tanggung jawab sebagai asisten tuh tugasnya berat sumpah. Saya hampir mau angkat tangan dan jujur saya juga angkat tangan waktu itu karena emang waduh nih orangnya emang bebas, dia rock and roll, kita nggak bisa ya namanya asisten pasti kita ngingetin ya tadi 30 menit lagi ya lu jangan ingetin saya ini mau main tuh gimana, bukan itu kan Pak D sendiri yang ngasih ke saya, ngasih saya mandat seperti ini. Wih berarti harus gimana, serba salah tuh gimana, tapi emang karakternya emang gitu dia. Tapi kalau sebelum main memang ada waktu kita nggak boleh ganggu dia, dan dia emang benar-benar harus apa ya, karakternya dia tuh emang harus ya namanya orang rock and roll kan ada punya ritual sendiri kan masing-masing ya kayak gitu tuh. Wih harus ya bisa dibilang dulu alkohol, dan dia harus benar-benar menyatu juga dengan gitarnya dia, dan ya itu kalian lihat Pak D di panggung tuh ya itu dia. Tapi di balik persiapannya itu emang wih rock and roll. Rock and roll bro. Pokoknya nggak disiplin. Ada kenangan juga ya pernah mantik gini. mantik gitar, mantik stand mic. Ya itu itu emang biasa tuh. Itu biasa emang. Ya. Emosional di panggung kan biasa. Ya. Kalau sound nggak bagus kan pelampiasannya apa dong? Nah, ya. itu dia. Masa kru di Tanjung kan nggak mungkin ya Pak? Nah, masa kita teriak, wah ini celeng, ini soundnya apa nih ganti, masa gitu. Cukup kita kasih tanda aja. Kasih tanda gitu, ya. bahwa ada permasalahan di panggung. Ada yang kurang. Ada yang gitu. kurang. Jadi itu sebuah pembelajaran. Itu Jadi loh. untuk menampilkan sesuatu yang hebat itu juga butuh dukungan dari alat yang itu juga. Iya, betul. Jangan salah-salah. Nah, tapi di sini juga dalam konteks ya kalian boleh berpikir atau membuat suatu argumen yang enggak tentang Pak D, tapi ya dalam artian sebenarnya ini ada pesan sebenarnya yang diberikan sama Pak D. Jadi untuk menuju kesempurnaan itu ada dukungan juga. Kalau emang nggak ada dukungannya orang wajar lah musisi itu marah atau gimana karena ya nggak seret gitu istilahnya. Marah sih enggak, emosi. Emosi sesaat. Sesaat. Emosi saat Ya, itu. setelah itu biasa atau kata Biasa orang. lagi. Oke, Untungnya nggak disuruh ganti kan. Iya. Tapi itu kan kadang di kontrak kita kan emang tanggung jawab mereka kan sebenarnya. Oke. Nah, ini Pak D. Berarti kembalinya Lolot itu di tahun 2014 ya, Pak D ya. Lolot Band itu kembali lagi lahir kembali. Itu prosesnya juga nggak gampang juga ya Pak D ya, mempersatukan yang Ya anggaplah selama kita berpisah itu kan semua sama-sama belajar, introspeksi diri, dan sama-sama dewasa. semua dewasa. Dan akhirnya mengerti satu sama lain. Ya. Dan ada minus juga di sini Pak D, dan banyak juga yang menjadi pertanyaan. Aduh, nggak apa-apa tapi ya diobrolin di sini Pak D ya. Apa-apa santai. Banyak juga kadang yang request tuh kadang kok Dedi nggak
balik lagi atau gimana nih? Kira-kira dari Pak De sendiri itu ada nggak bisa memberikan alasan? Kalau saya di sini sih saya pikirnya simpel ya. Ketika kita ada perpisahan dan ketika ada pertemuan ya, pasti ada perpisahan. Ketika kita mengharapkan itu balik lagi, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu kan kembali pada masing-masing personalnya. Kalau saya sendiri sih dari awal memang udah kontek-kontekan. Ya udah tetap kontek. Tapi kalau nggak ada respon ya kenapa? Ya udah, gitulah. Jadi santai aja. Toh kita main musik ini bukan untuk sesuatu yang apa namanya? Untuk sesuatu yang harus begini dan begitu. Nah, artinya bagaimana kita bisa berkarya dengan nyaman itu ya. Dengan nyaman. Ya kalau udah nggak nyaman kenapa dipaksa? Kan nggak boleh memaksakan kehendak. Gitu. Itu aja sih. Berarti dari awal kan memang udah komunikasi sudah ada, sudah ada dan ya mau kemana lagi mungkin sudah mendapatkan dunianya sendiri atau ya nggak usah ada panjang lebar soal itu. Jadi kita kembali pada hukum alam aja. Hukum alam aja. Jadi semua sudah ada yang ngatur kok. Oh, gitu. Santai aja. Ya kalau bagi saya sih santai aja karena semua udah diatur. Alam tuh sudah merespon, alam tuh sudah mengatur apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya itu akan kembali pada alam yang akan menseleksi lagi. Berarti sih demen ruwet nih sudah. Jangan ruwet. Santai. Santai. Oke, jadi itu semoga bisa cukup mewakili pertanyaan teman-teman dan rasa penasaran kalian kenapa drummer tidak bisa balik lagi dan ya istilah ini kita kembali ke aktivitas kita masing-masing aja dan kalian harus bersyukur siapapun posisi yang sekarang di Lolot, karya mereka tidak akan pernah mati, akan terus dan terus berlanjut sampai benar-benar ya mereka udah nggak mampu lagi untuk berkarya. Kita juga di sini juga ya namanya manusia ya pasti akan tua dan sakit dan itu kita nggak tahu kapan juga. Kita harus bisa menerima dan harus siap menerima apapun kenyataannya kan seperti itu. Karena kita menjadi orang, apalagi menjadi seorang musisi itu kan itu sudah pilihan ya. Udah pilihan. Dan tanggung jawabnya besar. Ya. Tanggung jawabnya besar juga. Terus karya-karya kita juga harus tetap bisa dipertanggungjawabkan. Jadi udahlah, artinya kita jalanin aja karma yang sudah ada. Ya sudah ada dijalanin aja. Karena apa? Karena di sini juga kita lagi membuat karma kita untuk anak kita juga kan selanjutnya kan. Karena begini ya. Pada saat kita sudah memilih jalan kita dan karma itu juga berjalan di sana. Jadi ini adalah sebuah pilihan dari mana kita memilih karma kita sendiri. Ini bahasanya dalam banget. Karena kan kita semakin berumur tuh harus diperkenalkan dengan harus tidak belajar bijaksana, membijaksanai. Jangan asal nyeplos saja, tapi nanti akhirnya membuat sesuatu kericuhan, membuat sesuatu pemberitaan yang tidak benar, keresahan juga keresahan segala macam. Nah, itu dia. Jangan bikin seperti itu. Setiap orang itu kan ya anggaplah balik seperti tadi, setiap orang tuh punya permasalahan dan memang setiap orang tuh juga harus menyelesaikan masalahnya sendiri biar dia mencari jawabannya sendiri. Jadi tidak ada masalah yang tidak lahir jikalau bukan itu dari kita sendiri sebenarnya Pak Dea. Karena masalah itu kan adalah pembelajaran. Kalau kita sudah bisa dengan dengan tenang, rileks menyikapi permasalahan, ya permasalahan itu akan hilang secara sendirinya juga. Bisa kita lewati, bisa kita lewati dan dapatlah kita sebuah pembelajaran. Bagaimana kita melanjutkan hidup ini untuk masa yang akan datang. Ibarat air tenang, Pak. Iya, ibarat air tenang. Kalau kita uak kan otomatis kan ya runyem gitu juga kan bergelombang. Tapi ini ngomongnya pas sadar ya. Ini kita nggak pakai apa-apa nih. Kita nggak mabuk ya. Kita nggak mabuk. Nggak tahu dah.
Ini edisi emang benar-benar apa adanya. Sorry ya buat kalian yang mungkin nonton nih agak-agak gimana, terhenyuk mungkin denger Pak De. Tapi ini mungkin lama-lama Pak De mungkin akan mau udang putih. Selalu udang putih, setiap sembahyang udang putih. Ya makaman. Ada rencana jadi balian Pak De? Enggak. Itu biarkan alam yang atur. Biarkan seleksi alam. Ya, itu bukan hak kita. Oke. Nah, ini kembali Pak De ya. Ini di tahun berapa ya saya lupa ya. Itu Lolot dapat penghargaan dari SCTV Award. Itu kategori apa deh Pak De dulu? SCTV Award. Kategori apa ya? Lagu band terbaik apa lagu Bali terbaik ya Band indie terlaris. Band indie terlaris ya itu. Pokoknya itu mungkin nanti bisa akan kalian cek di Wikipedia mungkin atau di Google atau gimana. Pokoknya itu Lolot dulu dapat SCTV Award itu parah dan itu tampil juga di sana ya. Ya. Cuman bawain satu lagu ya. Nggak tampil, orang terima gitu. Oh, terima aja. Berarti Iya. nggak sempet Iya. tampil. Nggak. Oh, enggak ya. Soalnya bayarannya mahal. Mereka nggak bisa bayar. Apa karena cuma main satu lagu? Nggak biasa main satu lagu. Saya biasa main full album. Guyon ya. Oh, guyon. Jangan diambil hati. Ya, tapi karena anak-anak emang event seperti itu emang kita nggak bisa ngatur sendiri ya Pak De. Memang udah ada skenario di sana ya. Iya. Tapi itu untuk berangkatnya itu gimana Pak De? Dulu Ya proses berangkatnya pasti tetap ditanggung mas sama tetap mereka. ditanggung pulang baliknya. Pulang balik ditanggung. Berarti untuk proses itu cuman penerimaan itu aja penyerahan SCTV Award. Ada pernah dapat keyboard Shinsui. Sindri gitu. Nggak tahu dapat uang atau gimana. Ya yang jelas kan di sini dapat lah. Nggak banyak sih. Nggak banyak. Ya PP pulang pergi pesawat ada lumayan lah. Ya sekedar kita hanya menghadiri itu kan Iya, sebuah kehormatan. sebuah kehormatan juga dan ini Ya. bisa dibilang wow, ini salah satu bentuk usaha dari sekian tahun Lolot Band bisa nasional gitu ya. Ya, tapi dari awal emang nggak pernah berpikir ke sana. Nggak pernah berpikir ke sana ya Pak De ya. Ya, paling juga pikir jauh-jauh dekat-dekat aja. Dalam artian segini Pulau Bali ini belum bisa saya kelilingi gitu loh dalam sehari, apalagi bisa berpikir jauh ke sana ya. Iya, nggak usah pikir jauh-jauh, biarkan mereka berpikir jauh. Berproses aja lah dan nikmati hasilnya itu aja berarti ya Pak De ya. Betul. Oke. Oh, tanggapan Pak De sendiri tentang musik, industri musik Bali yang sekarang gimana nih Pak De? Kalau dari industri musik, udah sih. Udah Mereka banyak sudah menunjukkan karismanya Ya. sendiri ya, warna-warnanya juga Pak De. warna-warnanya sendiri, tapi tidak banyak yang bisa Eksis yang menemukan eksistensinya rohnya. ya. Nah, ini dia rohnya itu dia yang susah nih. Karena kalau kita bicara masalah roh, kita kembali pada hati nurani. Yoi, dan jujur dari Ya, sebuah karya itu kejujuran juga Pak sebuah De. karya. Dan apa ya, nggak usah bohong diri sendiri lah. Ya, Itu ya. jangan bohong diri sendiri, berkarya yang jujur, saya berkarya dengan suatu kenyataan dan realita yang ada, dan ya Eksistensi dan itu yang tetap perlu. mencari apa namanya, yang kurang dalam diri atau ya yang dalam kurang dalam diri, tapi minta pertimbangan. sharing dan komunikasinya itu Sharing perlu. komunikasi, karena bagaimanapun juga yang suka musik ataupun tidak suka musik, mereka sama-sama tahu. Saling membutuhkan satu Ya, sama saling lain juga membutuhkan, Pak De. ya. Jadi baru kita bisa sekian, kita sudah menganggap diri kita hype Hype. seperti itu, akhirnya kita tak akan pernah mendapatkan masukan jika seperti itu. Karena terlalu merasa perfect, sempurna. Iya. Jadi usul orang atau kritik dan saran itu kadang nggak digubris. Karena begini, Kita kesempurnaan itu bagi saya itu bukan, kalau kita sendiri mencari kesempurnaan susah. Kalau kita pemain band, apalagi kita memainkan aransemen, dan banyak karakter yang banyak terbuka di karakter. sana. Makanya di sini kan harus kita ini makhluk sosial kan. Makhluk sosial itu dia fungsinya adalah. Kalau kita saling- sudah banyak orang, bukan banyak orang, artinya kita sudah punya di ruang lingkup itu ya, kan. sharing, Hmm. saling membutuhkan begini dan banyak lagi. Hmm. Itulah kesempurnaan. Berarti prosesnya nggak gampang waktu itu Nggak Pak De. gampang, walaupun penyanyi solo pun tetap dia harus ada, dia minta pertimbangan dengan ini harusnya gimana. Entah dari musik, dari karyanya juga. Hari ya, ini Pak De. sendiri tetap juga seperti itu. Tetap, ya. Oke. Nah,
Berarti dari tanggapan Pak D tentang industri musik di Bali ini kita udah nggak bisa ngomong apa lagi ya, udah warnanya udah banyak, semakin Udah berkembang. banyak, ya. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah eksistensi, dan penting nggak sih karakter itu Pak D? Ini sangat, Sangat, ya? itu sangat mendukung. Sangat mendukung ya karakter Itu yang apa modal dasarnya. Modal dasarnya adalah karakter. Modal dasar karakter. Karena kita hidup ini kan harus berkarakter. Berkarakter. Di musik pun kau harus punya karakter yang kuat. Kalau nggak punya karakter yang kuat, maaf, nggak bisa lama dia. Nggak bisa lama ya. Nggak bisa lama bertahan. Berarti harus menghubungi Maherot ya biar tahan Iya. lama ya. Cari obat kuat ya apotek. Dan di sini juga penting nggak sih menjadi sosok musisi itu punya suara yang bagus? Enggak sih. Yang penting kita mengerti aja, mengerti dengan Dan tahu kondisi. kondisi dan batasan sendiri juga. Iya, karena kalau suara kita nggak bagus, kita sekarang ambilnya genre yang mana kan gitu. Gitu Kalau ya. kita suaranya bagus ya ambil pop aja. Ambil pop. Ya ambil pop itu kan butuhkan suara bagus, biar populer. Populer. Pop menjadi populer. Populer. Tapi jadi penyanyi pop tuh juga nggak gampang kok deh. Ya. Susah juga ya. Nggak ada yang gampang sebenarnya, Ya. tapi nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Terkecuali jika mau ada niat, usaha Ya. dan kerja keras, kembali lagi ke Betul sana banget. ya. soalnya itu kan yang kita omongin dari tadi soalnya. Waduh, lama-lama nih. Jadi sok pintar ini ngobrol sama Pak Denny. Oke. Nah, berarti pentingnya karakter dan juga apa ya, untuk menjadi seorang musisi itu nggak perlu suara bagus. Yang penting bisa bernyanyi aja sebenarnya Pak De ya. Bisa bernyanyi yang penting nafal saja. Hafal. Ya fal sedikit nggak apa lah. Nggak Yang apa-apa penting ya. penjiwaan ya kan. Yang penting karakternya ada, itu yang Karakter penting. ada, penjiwaan ada, Penjiwaannya. ya feel-nya ada. Mm-mm. Terus dari segi instrumen juga porsinya pas, Pas. Dan rasanya pemil- enak ya pasti. Dan pemilihan lagu juga ya Pak De ya, itu Ya yang penting pemilihan ya. lagu. Kadang banyak juga orang yang bikin lagu Pak De asal bikin lagu ngikutin pasar atau gimana tuh, kayak gimana sih model itu Pak De? Ya Menurut Pak karena, De sendiri? karena mereka tidak punya, kalau maaf ya, Mhm. bukannya gimana, Mm-mm. kalau hanya mengikuti pasar itu kembali lagi tidak akan bisa bertahan lama. Tidak bisa kan bertahan lama. Karena Mm-mm. Kita hanya ikuti pasar aja. Kalau pasar udah habis, udah hilang lah kita. Mm-mm. Atau misalnya pasar ini udah dikuasai dengan pasar Dengan si lagu A misalnya, Heeh. kita si B, si A udah menguasai pasar itu, ngapain kita bikin pasar itu lagi? Mm. Berarti lebih ke apa ya? Ngapain sih harus ngikutin pasar sementara kita sendiri tuh kita tahu batasan sendiri Kita kan, tetap gitu. mengikuti pasar, tapi kita juga harus tetap karakter kita harus kuat juga di Harus sana. kuat di sana. Harus kuat. Hingga nanti dalam perkembangan pasar tuh kita bisa menjadi alternatif daripada sesuatu yang lebih tinggi Iya, lagi. lebih tinggi. Karena pasar tuh kan oke sekarang booming, awal-awal booming kan. Iya. Tapi kayaknya kalau udah ngikutin pasar tuh kadang cuman bertahan berapa lama sih gitu loh. Iya. Ya karena anggaplah sekarang temanya lagu tuh lagi yang ngepop sekarang temanya lagi sakit hati atau gimana, kita ikutin itu. Tapi perkembangannya nggak lama itu, istilahnya umurnya nggak lama. Nggak lama umurnya. Nah, sekarang kan ini di dunia digitalisasi ini Pak De, tanggapan Pak De sendiri nih kan dari kita kan di sini nggak munafik sih, banyak musisi ataupun teman-teman yang sering mengcover gitu loh lagu asli dari musisi itu. Itu menurut Pak De sendiri gimana sih modelnya? Itu sampai mereka juga ngupload ke sosmed mereka sendiri. Itu apa harus ada izin atau gimana sih? Untuk tanggapan Pak De sendiri? Kalau saya sih sebenarnya dari dulu nggak pernah berpikir gimana ya. Sekarang udah ada kebijakan seperti itu ya biarkan aja di sana yang ngatur. Jadi memang sepantasnya memang kita harus diajak, kita harus memprogram diri kita menjadi diri sendiri, Menjadi diri kreativitas sendiri. kita sendiri memang pure ya gitu ya. Artinya kalau mengcover boleh aja sih, cuman pada saat mengcover tuh kita dalam proses untuk latihan ya, untuk kita tahu vokal kita gimana, karakter kita juga ya penguasaan lagu itu bagaimana. Nah itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Cuma ya. pada saat kita sudah tampil, kalau bisa sih kita menunjukkan sebuah karya. sebuah karya Setelah sendiri karya kita diterima,
sama masyarakat. Entah kita cover satu lagu dari lagu seorang, kita dengan bawaan dia sendiri, ya, dengan apa namanya, dengan kita banyak kan, banyak pola di sini kan. Orang mengcover satu karena dia memang benar suka lagunya, benar suka. Kedua, suatu penghormatan, ya penghormatan untuk karya kita diterima oleh ya, mereka, karya terdahulu yang kita cover kayak gitu. Ketiga, orang mengcover karena dia apa ya, artinya ingin menunjukkan sesuatu yang lain, yang lebih daripada dari dirinya sendiri. Nah, kan gitu. Jadi dia punya pola sendiri untuk menyanyikan lagu itu gitu. Saya suka liriknya, saya suka lagunya, tapi saya tidak bisa bawain dengan caranya dia. Saya ingin bikin dengan cara saya sendiri. Ya, apa-apa. Berarti itu lumrah aja sebenarnya. Lumrah aja. Gitu. Tapi ya yang sekarang kalau sudah ditentuin aturannya seperti ini, ya ada ketentuan yang harus diikuti kan, kebijakannya itu harus diikuti. Ya memang hidup itu kan harus ada aturannya. Harus ada aturannya. Apapun harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya hancur. Iya. Dunia manapun akan hancur tanpa aturan. Iya, siap. Iya. Berarti ini masukan dari Pak D juga keren juga ya. Berarti nggak masalah sebenarnya untuk mengcover itu sebenarnya. Nggak masalah ya, kita yang penting sama-sama ngerti aja. Sama-sama ngerti dan ngikuti kebijakan yang sudah ada dari dari copyright dan hak cipta seperti itu ya. Berarti ini bisa dibilang juga kalau dari karya-karyanya Pak D ini emang banyak menginspirasi kaum muda dan mudi ini Pak D ya, dari lagu-lagunya Pak D. Ini bisa kembali lagi ke masa lalu nih Pak D. Gimana sih cerita dari lagu yang benar-benar dari sekarang itu emang nggak bisa kita ngilangin karakter dari sosok seorang Lolot nih, lagu Iluh Sarinya nih Pak D. Gimana kisahnya nih Pak D? Kenapa bisa dapat inspirasi lagu itu dan ya jadi Iluh Sari? Lagu Iluh Sari itu kan sebuah ungkapan gimana kita mengungkapkan sebuah perasaan pada lawan jenis, dan itu kan memang sebuah sesuatu yang lumrah dan setiap orang juga punya perasaan yang sama kan, pernah merasakan hal seperti itu. Jadi siapapun nama yang dipakai di sana itu pasti akan, nama itu kan hanya sebuah penyampaian bahwa ini mewakili ini seorang perempuan. Terlebih lagi di Bali kan udah Iluh Sari itu udah kayak melekat sekali lah. Jadi bagaimana di sini lagu itu, bagaimana kita mewakili jiwa-jiwa mereka, perasaan mereka, untuk menyampaikan sesuatu perasaan di mana pada saat itu mungkin banyak penolakan penolakan, dan hingga memberikan lirik-lirik yang kata-kata yang nyeleneh gitu. Yang nyeleneh artinya hanya untuk biar menghibur diri aja gitu. Ya semacam itu. Artinya kita di sini memberikan sebuah inspirasi lewat lagu, tapi juga menghibur mereka biar tidak kecewa. Iya, jadi lagunya udah enak, tapi paling tidak apa sih yang bikin mereka sedikit bahagia juga dengar lagu ini, motivasi juga. Iluh Sari ini udah kayak icon banget ini dari Lolot sebenarnya tuh lagu itu, dan mungkin buat teman-teman yang belum nonton atau masih pengen bernostalgia, nanti bisa langsung klik nanti di YouTube atau itu udah ada ditayangin kembali nggak di channelnya Lolot sendiri? Itu ya lagu-lagu yang lama tuh. Yang lama nggak ada ya. Masih banyak lagu-lagu baru aja. Baru aja. Atau mungkin yang dulu mungkin udah ada ini ya. Udah ada di manajemen yang lama ya mungkin ya. Ya, itu ya. Dan di sini saya juga mengeluarkan project Detandung Project. Nah, ini dia yang pengen saya bahas nih, Detandung. Kenapa bisa Detandung tuh Pak De? Projectnya? Detandung itu adalah nama kecil saya sebelum Lolot. Nama kecil. Oh, itu nama kecil Detandung. Detandung. Ada artinya Detandung? Endung itu kan ada. Endung? Dang ding dung deng. Dang ding dung deng. Endung. Ya. Arti D itu Made. Karena saya suka bernyanyi, memang suka dari kecil, memang hobi nyanyi. Jadi dipanggil lah Detandung. Detandung. Itu yang manggil pertama tuh siapa?
saudara. Saudara, Ya. bukan dari orang tua. Ya tante lah atau siapa. Oh, tante. Enggak, maksudnya Oh, bibi. ya. Kirain tante. Enggak. Tante. Sorry, lain Bukan kelasnya tante. Berarti itu nama panggilan dari kecil. Panggilan Ditandung. kecil. Akhirnya ini berarti mengulang yang dulu berarti ya Pak De, yang mengingat Ya, masa lalu ya. artinya begini, endung itu kan adalah anggaplah dasar daripada dasar nada ya. Dasar nada. Ya, dari Selendro Bali. Mm-mm. Dan ini memberikan sebuah inspirasi. Ternyata memang hubungan nama di Tandung itu memang ada kaitannya dengan Ada profesi. kaitannya dengan profesi juga. Ah, Ya. Akhirnya daripada ini di Tandung ini tidak dipergunakan, Mm-mm. oke saya bikin solo project. Solo Solo project. project di luar daripada band. Daripada lolotnya itu. Ya, karena begini perhitungannya begini. Jika saya punya project sendiri, band ini kan aman. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Jika kita punya band lagi, ini yang berat. Ini yang berat. Wah, itu. Ya, jangan sampai punya band lagi. Lebih baik bikin project. Bikin project sendiri solo. Bikin project sendiri, jadi di sini juga tidak ada keterbatasan untuk kita berkarya kan. Iya. Kita lebih mau ngeluarin, bebas ya kita mau ngeluarin genre apa aja, Mm-mm. bebas. Kita mau bikin project dengan siapa aja, bebas. Bebas. Dan juga nggak ribet sama personil kalau bikin band kan ya. Iya. Harus gini, harus gitu loh. Jangan turun sini. Jangan lagu gitu. Bikin Iya. band, tapi kan Oh. kita harus bisa membagi yang mana yang masuk di band, Mm-mm. yang mana dimasuk di project. Mm-mm. Kalau lagu yang artinya yang genrenya Genre. tidak masuk di band, Heeh. masuk di Tandung. Masukin ke Detandung. Jadi duanya tetap jalan Tetap dia. jalan. Dan tidak Yang- mengganggu ini juga ya. Nah, yang penting Bang, itu ya. kan kita berkarya itu karya itu kan semacam unak-unak nih. Kalau tidak kita keluarkan akan sakit kedur. Beku. Ya, beku apalagi. Beku dia nggak bakal cair. Ya, makanya biar nggak sakit, Mm-mm. kita harus keluarkan. Karena sesuatu yang tidak dikeluarkan itu akan menjadi penyakit. Penyakit ya, sama kalau kita nahan kencing atau Iya, kamar mandi. penyakit. Bahaya itu. Stres itu, stroke. Stres. Saya tahu. Oke, dari Detandung sendiri kan sudah ada akunnya Pak De ya, dari Ada YouTube-nya ya. ada. Itu tulisannya gimana sih Pak De? D under D, koma, Ta- T, D, koma, Tandung. Tandung Project. project gitu ya. Nanti biar nggak salah teman-teman nanti bisa langsung dicek, nanti langsung di like, share dan juga jangan lupa di subscribe. Dan di sana yang paling penting sebenarnya adalah bertukar pikiran. Jadi bisa komen mungkin pengen kalian punya inspirasi atau gimana ya, karena keterbatasan waktu juga ya dari Pak De itu. Dulu gampang banget kita ketemu dia, bisa di dagang tua, di dagang ini itu. Tapi sekarang karena kesibukan dan Bapak kepala keluarga ini udah punya 3 anak dan tanggung jawab, harus emang ya keseringan emang di rumah ya Pak De sekarang ya, karena emang banyak kewajiban yang harus dia jalankan. Jadi nanti di komen tuh bisa mewakili kalian pengen apa nih, mungkin pengen dong ke Pak De lagu ini dong, menceritakan tentang saya. Boleh kok curhat-curhat di sana. Dan nanti siapa tahu juga nanti bisa bisa membuat Pak D juga bikin, wah ini bagus nih usulnya atau gimana, bisa juga masuk nanti di karya juga Pak D ya. Tukar pikiran lah istilahnya. Oh, nanti jangan lupa nanti dicek akun channel YouTube-nya D, Tandung Project. Itu dia. Itu di luar dari Lolot Band-nya. Berarti itu untuk akun pribadi gitu berarti Pak D ya di YouTube-nya ya. Ya, pribadi. Ya. Bisa dibilang pribadi karena Pribadi itu kan ya. project solo. Project solo ya. Project Nah, solo. ini jadi jangan salah paham buat teman-teman ya. Nanti bisa langsung dicek di sana. Jadi untuk mengetahui lebih karya sosok seorang Made Bawo itu di sana di Tandungnya. Itu nama kecilnya dulu di Tandungnya. Nanti mungkin punya anak lagi mungkin bisa itu dipakai ya iya. di Tandung Junior. Oke. Nah, di sini juga dengar dulu ada cerita nih dari Pak D kan. Dulu saya nggak kenal dia, sumpah. Saya cuma kenal dia adiknya yang Mita, adik nomor berapa? Itu nomor 3. Nomor 3. Yang nomor 2? Nomor 2 almarhum ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini almarhum siapa nih? Saya pengen ngulik sedikit dong. namanya Nyoman Saryani. Nyoman Saryani, perempuan berarti Pak D ya? Perempuan. Itu maaf aja ya, ini kan tentu udah mengulas sedikit, tapi ini juga sebenarnya ini pertanyaan pribadi saya, karena saya dulu sama Mita tuh dulu di depan di bekas distronya dia dulu sering ngumpul di sana, dan itu siapa sih yang sering nyanyi di belakang? Oh itu kakakku.
Oh ya, nah tahu nggak bikin dia gini-gini? Ada cerita sih di sini. Itu dari adik kedua tuh gimana ceritanya dulu kan? Ya dia mengambil jalan suicide lah. Bunuh diri. Ya mungkin depresi ya. Depresi bisa aja depresi. Kalau kita tanyakan kalau istilah Balinya mempluasan gitu misalnya, dia kena semacam yang hitam-hitam. Oh iya, goib ya. Ya istilahnya kena kedewan-dewan lah. Kedewan-dewan. Berbayi. Menurut Istilah Jawanya santet. santet. Nah, semacam itu. Tapi ya kita kan pikir yang positif aja. Positif aja. Mungkin ya karena dia sakit, tidak bisa maupun dimanapun dia berada sekarang ya. Dia tidak bisa lagi menahan sakitnya, apalagi jalan akhir. Udah tenang, Ya. itu udah jalan yang dipilih. Nah, apalagi kan, karena untuk apa sih kita hidup dengan rasa sakit terus meneruskan seperti itu? Pastilah kita nggak akan kuat. Ya, dan itu pun sudah saya bikinkan lagunya kan. Itu dia. Ya, karena Kali nyamuk. Ya. Dan dengar nih kan Pak Denny kayaknya setelah kepergian adik kedua nih sempat nutup diri juga ya, karena emang Ya gimana pastilah karena ya yang namanya saudara dari kita dulu sama berdua aja kan, sebelum ada dokter kita juga masih kecil, yang tidur berdua waktu itu tidur seranjang tuh sama orang tua kan, ditinggal ke pasar tuh misalnya, kita berdua dengan rasa takut saling peluk dan segala sesuatunya. Memang kita tuh memang selalu berdua ya. Berarti hubungan sama mendiang almarhum itu Ya dekat kecilnya, banget berarti ya. dekat ya. Itu di umur berapa sih itu waktu itu? Umur 17. Berarti di posisi itu Pak D sebagai kakak yang paling tua gitu ya. Ya Tua dia. ada lagi kakak dan meninggalnya lama lagi. Waktu Ya. lahir ya. Ya terakhir. Itu Berarti itu dia ceritanya, dan ini emang bener-bener ini di tahun berapa ya dulu, tahun 2000-an itu 2004 ya kalau nggak salah, apa 2000 berapa tuh? kalau nggak salah dia waktu itu umurnya kelahiran 80, saya 83, saya tamat SMA itu tahun 2001. Aku ngumpul-ngumpul di sini itu di tahun-tahun 2002 deh kayaknya, tahun 2002. Waktu masih playing. Nah sebelum itu kan itu masih sama Bubi tuh latihan di Masih lama ya, di berarti? Popis. Berarti masih distronya Pak D berarti ya di Masih. depannya. Masih. Bobi sendiri tahu kan? Tahu Tahu dia. Dan masih Komar depan. Nah, itu tahun berapa tuh? Si Tahun berapa si tuh? Gober masih jaga di sana depannya. Aduh. Itu tahun-tahun. Berarti dari awal sebelum gini, tahun 2000, sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000 dah itu sekitar 2000. tahun 94. 95 tamat SMA. Sekitar tahun 98. 98 ya. Waduh lama banget berarti. Itu Komar masih unyu-unyu ya sama Gober. Itu kalau nggak salah apa nama gini apa deh? Destroyer dulu. Lunatic. Dulu yang jaga si Komar. Dan dia juga yang ngikutin Pak Dea dulu waktu kalau main dulu. Ya, Nah, nih si Komar Blacken nih dapat predikat itu kru paling tercepat, paling terhebat di Bali tuh orang itu. Jadi kecil terusnya paling lincah. Paling lincah, master tuh. Kayak Kru tikus. master tuh. Kayak tikus. Kayak curug. Aduh. Keren. Makanya tuh di zaman-zaman itu emang masih zaman-zaman ya mencari jati diri juga ya Pak Dea waktu itu ya Pak Dea. Masih tampangnya Pak Dea tuh masih muda banget, masih keren, masih sering nonton acara metal. Aduh. Oke Pak De, ini tadi kayaknya udah banyak Pak De ngasih masukan buat teman-teman juga.
ini mungkin lebih dipertegas lagi. Ada nggak kiat-kiat usaha mungkin untuk menjadi sosok seorang musisi itu ya, mungkin buat teman-teman biar berbagi sama teman-teman juga tadi. Kemudian ada nggak kiat dan tips untuk teman-teman menjadi musisi yang berkarakter dari Pak D sendiri? Ini pertanyaannya susah ya. Soalnya setiap orang itu punya kepribadian ya. Iya, itu dia. Ya. Punya, apakah dia serius di sana atau enggak kan gitu. Nah, itu dia. Kita kembali ke sana dulu kan. Jadi kalau dia ingin menjadi seorang musisi ya jadilah orang musisi yang benar-benar bertanggung jawab. Artinya musisi yang tidak hanya sekedar mengerti dengan alat musik aja. Karena secara sosial kita juga harus bisa menempatkan diri di masyarakat. Jadi semua inspirasi atau apapun juga yang kita dapatkan dalam kita berkarya itu ada asalnya juga dari bagaimana kita bisa sharing. Bisa sharing juga. Kita bisa berbaur dengan mereka. Iya. Kita tidak boleh menjadi orang yang gimana ya, kalau sudah jadi musisi kita menutup diri atau menganggap diri kita udah setingkat atau 2 tingkat lebih dari mereka, malah menjauh dari kehidupan sosial. Ya nggak boleh seperti itu. Ya oke lah pada saat-saat tertentu ya, tapi itu kan semua ada tempatnya. Ada tempatnya. Ya. Kalau pas manggung ya wajar-wajar aja, karena kita nggak mungkin meladeni 1 orang. Ratusan orang ya. Bahkan ribuan bisa kan. Misalnya pulang-pulang nemin anak kan. Ya salah satunya seperti itu. Terus tetap eksis dalam berkarir ya, berkarya. Tetap mencari apa namanya, kekurangan atau apapun itu ya, ngulik-ngulik ya istilahnya. Ya pemasukan sekarang kan banyak tuh. Kita jangan hanya kritik dan sarannya itu ya. Ya jangan hanya berpatokan pada satu genre aja. Kita juga harus mendengar genre yang lain. Misalnya seperti musik lama juga perlu kita jadikan masuk ke patokan, karena juga awal daripada musik yang sekarang itu adalah musik yang awal, musik yang lama ya, itu dia. Seperti itu misalnya kan. Terus selain itu ya kita juga tetap yang namanya bersyukur, berdoa juga ya, bersyukur, mendekatkan diri pada Sang Kuasa. Apapun yang kita dapatkan itu kembali lagi yang di atas. Ya, di atas. Semua itu adalah semuanya adalah anugerah. Kita bisa main gitar, kita bisa vokal, kita bisa apa aja, kita itu kan anugerah. Ya itu yang harus kita syukuri dan kita kembangkan gitu. Ya. Dan Asnung Karo juga bisa menjadi mata pencarian juga ya. Karena kalau begini, karena musik itu akan berhubungan dengan yang namanya juga ilmu pengetahuan ya pasti. Ya, menjadi seorang pemusik kita juga tidaknya juga harus matang. Kita harus matang, walaupun tidak matangnya di instrumen atau apa, setidaknya kita punya kematangan tersendiri dalam kita berkarya. Gitu. Jadi itu kembali pada kalau di Bali kan Dewi Saraswati itu karena dewanya ilmu pengetahuan. Ya, musik juga termasuk di sana, sastra juga masuk di sana, saro ya segala macam. Ya. Jadi kita harus sedikit tidaknya mengerti. Ya, mengerti betul yang namanya asal muasal dasar daripada untuk apa kita diciptakan menjadi seorang musisi. Kerohaniannya itu penting juga. Keyakinan. Itu pondasi juga diri ya sebenarnya. Ya, biar nggak cepat goyah. Iya, itu dia. Ya, kalau pondasi nggak kuat goyah. Goyah, setinggi apapun akan. Kayak kemarin tuh udah angin kencang udah langsung goyah. Pas. Dulu juga banyak pohon tumbang, banyak bangunan yang waduh. Oke, itu dia tips and trick dan juga nasihat juga dari sosok seorang Mbak D Bau alias Lolot. Di sini saya pengen tanya buat Pak D, yang berperan di karir Pak D selama ini ada nggak siapa sih? Dari keluarga mungkin atau dari pasangan? Yang berperan itu pasti semua berperan ya. Dari keluarga jelas ya. Yang berperan tuh ya dukungan daripada keluarga. Ya kalau keluarga sudah mendukung,
apapun yang kita hasilkan pasti akan direstui. Direstui. Baik dari orang tua ya juga Dari ya. orang tua juga. Dari istri juga. Istri Dari pasti Amam, lah ya. itu. Ada rencana nggak untuk bikin duet lagi Pak De? Sama Amam? Ada Ada ya. Nanti untuk share-nya itu di mana, di Tandungnya apa? Ya, di Tandung. Di Tandungnya. Berarti ini udah paten nih berarti ya. Untuk project dari Lolot itu sendiri nanti di D, Tandung project itu di sana. Jadi untuk karya-karya yang selanjutnya dari Pak D sendiri itu karya solonya itu nanti di YouTube-nya di sana. Dan itu juga bisa didengerin di platform ini juga ya, digital juga ya Pak D. Bisa ya. Dan nanti kalau yang cover atau gimana tuh mohon maaf nanti mungkin bisa dibisukan oleh gini ya karena udah masuk ke sana ya. Karena udah masuk ini udah sistem ya. Udah ada sistem kita di udah sana. main sistem sekarang. Itu udah langsung dan itu juga ya, otomatis itu. Dan ini juga pengakuan dari Doni katanya sempat cover juga kok nggak bisa, kok hilang. Nah, karena takutnya kan begini, nanti takutnya keduluan orang yang mengcover. keduluan orang itu dia. Jadi banyak sekali sebenarnya yang kelemahan kita dari dulu itu adalah kita hanya berkarya tapi kita apa namanya, tidak memasukkan karya kita itu dalam hak cipta ya. Dalam hak cipta. Ya. Tapi di sini untuk sekarang ini udah aman berarti Pak ya. Ya sementara aman sih, kalau aman. masih ada digital ini kita kan nggak usah lagi ngurus surat-surat kayak gini gimana kan gitu. Sebenarnya yang bikin ribet itu kan karena administrasi, di mana kita harus ngurus begini ngurus begitu. Nah gitu. Terus kita nggak tahu kejelasannya nanti akan gimana dan seperti apa gitu. Jadi kalau udah ada semacam dunia digital seperti ini yang artinya mewakili ya. Ya terbantu juga sih. Baru-baru kita bisa melihat walaupun hasilnya tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Ya tapi ya lumayan lah, itu sebuah penghargaan bagi karya-karya yang sudah tercipta ya dari Lolot Band itu sendiri ya. Ya seperti itu. Oke. Ini udah banyak banget kita obrolin sama Pak D. Mungkin ada yang kurang, nanti jangan lupa untuk di komen apa yang ingin ditanyakan, nanti komen, nanti mungkin kita bikin edisi kedua, ketiga sampai ke edisi ke-100 kita nggak tahu ya. Tapi di sini saya ingin ucapin banyak terima kasih dari Pak D atas waktunya. Sama-sama. Sorry mengganggu, tadi sebenarnya Pak D lagi sibuk, lagi banyak banget PR projectnya dia nih di ruang kerjanya dia. Dan terima kasih kalian sudah fokus nonton No Skip di talk show edisi bersama Bli Made Bawo alias Lolot alias D Tandung. Dan jangan lupa nanti untuk dicek di akun YouTube dari D, Tandung, nanti di layar sudah ada. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Bantu Pak D untuk tetap berkarya di project solonya, dan untuk project bandnya itu masih tetap jalan ya Pak D. Ada rencana untuk band album selanjutnya? Ada untuk project sendiri juga ada ya. Ada? Kita lagi persiapkan single. Lagi bersiapkan ya. Sekarang karena mau lagi masa seperti ini ya, kita bersantai-santai di holiday dulu lah. Ya, kita liburan dulu lah. Liburan tanpa usaha. Oke, seru sekali kita ngobrol hari ini bersama Bli Made Bawo Lolot. Thank you so much untuk like, share, dan juga komen, dan juga jangan lupa untuk di subscribe akun kita berdua. Tetap dukung musisi Bali untuk kedepannya bisa lebih baik dan baik dan maju terus untuk kita semua. Salam sehat dan rahayu. Salam Bali Rocker. Fucking good. Fucking good. Fucking good. Fucking good.